Apakah semuanya sudah diatur? Tuan Lu, saya bekerja. Apakah Anda masih tidak percaya? Kontrak Tuan Bao hari ini, saya sengaja menyuruhnya mengantar. Bukan tidak mempercayai Anda, melainkan tidak mempercayai dia. Kalau begitu, apakah Anda percaya saya akan meniduri Anda sekarang? Kalau begitu, coba saja. Coba saja kalau begitu. Tuan Bao, halo. Ini adalah kontrak investasi 20 miliar rupiah. Silakan Anda lihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Tuan Bao, apa maksudnya ini? Saya menyuruhmu berputar. Minumlah minuman ini, maka saya akan tanda tangan. Maaf, Tuan Bao. Saya tidak bisa minum alkohol. Saya menyuruhmu minum, jadi minumlah. Ini meminta bantuan. Demi biaya pengobatan ibu. Minum ya, minum. Cukup kuat minum juga, adik. Ayo, Apa yang kau lakukan? kakak akan menyuapimu. Kakak akan mengelapmu. Cepat lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa ini? Mungkinkah anggur tadi bermasalah? Kenapa seluruh tubuhku lemas? Seluruh tubuhku panas? Aku sangat panas. Tolong bantu aku. Kau siapa? Su Jinro, kamu seharusnya berterima kasih banyak padaku. Gaun pengantin ini adalah gaun yang dibuat khusus oleh desainer terkenal dari Prancis untukku. Kalau bukan karenaku, sepanjang hidupmu, kamu mungkin tidak akan bisa memakai gaun pengantin semewah ini, apalagi menikah ke dalam keluarga kaya dan terpandang seperti keluarga Lu. Jika kamu menyesal, aku bersedia mengembalikan keluarga kaya dan terpandang ini kepadamu. Jangan kurang ajar. Yang satu adalah sampah cacat yang tidak bisa berdiri, dan yang ini adalah wanita jalang yang akan menerkam setiap kali melihat pria. Kalian berdua memang sangat serasi, ya? Su Jin Yun, jangan kira aku tidak tahu. Malam itu, kamu yang menjebak dan memberiku obat. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kalau bukan karena biaya pengobatan ibuku, aku menikah menggantikanmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah gadis itu sudah ditemukan? Bukan tidak bisa ditemukan, sobat. Tapi informasi yang kamu berikan itu sama sekali tidak berguna. Bukan aku bermaksud bicara kamu sudah mau menikah, kenapa kamu masih memikirkan orang asing dari kencan semalam? Bajingan, Aku bertanya, apakah dia sudah ditemukan atau belum? belum. Pernikahan ini akan segera dimulai, kamu pergi dan menikah duluan. Siapa bilang aku akan menikah? Lalu kamu mau kemana? Mencari sendiri. Su Jinro, belum juga menikah dengan keluarga kaya. Kamu sudah mulai sombong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang pantas dari ibumu. Kamu masih berani menyebut ibuku? Selama ini, kamu dan ibumu, bagaimana kalian memperlakukan kami, kamu sendiri yang tahu. Su Jinro, jangan banyak omong kosong di sini. Su Jinro, apa yang sedang kamu lakukan? Orang tidak baik tetapi berani sekali. Pernikahan akan segera dimulai, ikut aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Apa? Baik, aku akan segera membawa orang itu kembali ke hotel. Ayo, Su Jinro, hidupmu yang lebih baik mati daripada hidup akan segera dimulai. Sujinro, aku beritahu kamu, kalau nanti malam Ziheng kembali dan melihatmu, dan dia tidak menyukaimu, uang seserahan yang kuberikan pada keluarga Su, kamu harus mengembalikannya tanpa kurang sedikit pun. Mama, kamu harus bertahan. Kamu pasti Tuan Lu kan? Halo, aku istrimu. Namaku Su. Su Jinro, istriku. Kamu mau apa? Kamu adalah istriku. Menurutmu aku mau apa? Kamu. Ziheng, kamu sudah kembali? Bantu aku sebentar. Kemarilah. Ziheng, aku sudah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian, diletakkan di samping jendela tertutup kain. Jangan lupa menggunakannya ya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Pakailah. Pakailah. Ini. Tidak tahu malu. Tenang saja. Aku tidak tertarik pada wanita sepertimu yang tidak tahu batas. Tidak tertarik. Siapa yang kamu bilang tidak tahu batas? 5 Agustus, putri keluarga Su Jinro, di klub Jingsing dengan pria asing melakukan hubungan. Kamu menyelidikiku? Apakah aku tidak berhak tahu siapa istriku? Melihat pria langsung menerkam? Aku tidak peduli bagaimana dirimu dulu. Tapi mulai sekarang, semoga kamu menjaga diri baik-baik. Bukan seperti itu. Aku bukan orang seperti itu. Apakah Aku... itu tidak penting? Nona Su, sebaiknya kamu lihat dulu kontraknya. Kita akan menikah berdasarkan kesepakatan. Setelah 1 tahun, masa pernikahan berakhir, aku akan memberimu 50 juta rupiah sebagai bayaran. Dan kamu hanya perlu menjadi istriku di mata umum. Bapak Lu, kenapa kamu berpikir aku akan menyetujui keputusanmu ini? Lagi pula, menjadi nyonya keluarga Lu bisa mendapatkan uang lebih banyak. Su Jinro, jangan terlalu serakah. 50 juta rupiah cukup untuk menyembuhkan penyakit jantung ibumu dan sisa hidupmu. Bagaimana kamu tahu ibu menderita penyakit jantung? Trik murahan keluarga Su kalian itu. Masih ingin menipuku? Bermain? Kucing liar menggantikan pangeran? Denganku? Maaf. Bapak Lu, aku tidak sengaja membohongimu. Karena Su Jinyun, dia mengancamku dengan ibuku. Aku tahu. Maka dari itu aku bilang, aku akan membayar untuk menyembuhkan penyakit bibi. Tapi dengan syarat, kamu harus bekerja sama denganku dengan baik. Bekerja sama? Tentu saja aku akan bekerja sama. Begini, asalkan kamu berjanji kepadaku bahwa kamu bisa menyembuhkan penyakit ibu, aku rela melakukan apapun, aku akan bekerja sama denganmu. Aku tidak butuh kamu melakukan apapun yang berbahaya. Aku hanya perlu kamu menjadi nyonya Lu yang baik. Tenang saja, kamu sakit. Astaga, tidak kakimu. Pakai bajumu. Apa kamu serius? Tentu saja. Sudah. Istirahatlah yang baik. Aku akan ke ruang kerja. Hei, tunggu sebentar. Kalau bicara, ya bicara saja. Jangan main pegang-pegang. Hei, karena kita sudah jadi suami istri, kalau begitu, bersentuhan sedikit boleh kan? Kita hanya suami istri kontrak. Kuharap kamu perhatikan perkataan dan perilakumu. Lagi pula, di mata Bapak Lu, aku hanyalah wanita tidak senonoh. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu, besok aku akan pulang ke keluarga Su sebentar. Oh, bukankah ini nyonya muda keluarga Lu kita? Menikah dengan keluarga kaya memang membuatmu jadi berani. Pulang ke rumah bahkan tidak menyapa. Omong-omong, bagaimana malam tadi? Suamimu yang tidak berguna itu tidak bisa memuaskanmu kan? Su Jinro, jangan lupakan, ibumu masih terbaring di rumah sakit. Melihatmu seperti ini, apa kamu tidak mau biaya pengobatan lagi? Su Jinro, kamu masih berani bicara begitu? Kalau bukan karena kamu dan ibumu melakukan hal-hal itu, bagaimana mungkin ibuku sekarang berada di rumah sakit? Su Jinro, Wenran, sekarang ibumu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ibuku sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia hanya wanita jalang. Kelihatannya kamu sudah bosan hidup. Jinro, hal yang sudah berlalu, aku yang bersalah padamu dan ibumu. Tapi Jin Yun tidak bersalah, bagaimana bisa kamu memukulnya? Hentikan. Hentikan.
Tidak disangka Tuan Lu bisa setampan ini. Sayangnya dia tidak berguna. Sungguh sia-sia bagi Su Jinro. Tuan Lu, kenapa Anda datang? Keluarga Su, kalian sungguh berani. Berani menukar kucing liar dengan putra mahkota denganku? Apa kalian sungguh berpikir bahwa keluarga Lu kami harus memiliki putri dari keluarga Su kalian? Bukan begitu, Tuan Lu. Dengarkan penjelasanku. Tuan Lu, maafkan aku. Ini semua salahku karena terlalu berbelas kasih. Karena kakak memohon kepadaku, dia ingin menikah denganmu. Aku... Su Jin Yun. Jelas-jelas kamu sendiri yang meremehkan Ziheng karena dia tidak sempurna. Jelas-jelas karena kamu sendiri tidak menyukai Tuan Lu. Kamu mengancamku dengan ibuku agar aku menikah dengannya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak bisa memfitnahku seperti itu. Yang kukatakan semuanya benar. Jika Anda tidak percaya, aku bisa bertukar tempat kembali dengan Su Jinro. Sungguh ingin bertukar tempat kembali? Aku benar-benar ingin menukarnya kembali. Sungguh, Bapak Lu. Sebenarnya aku sudah lama mengagumimu. Sayang sekali. Aku tidak tertarik dengan wanita yang sudah pernah dipakai orang lain. Bapak Lu, apa maksud perkataanmu itu? Kapan Lu Shixuan berencana menikahimu? Nyonya Lu, kenapa kamu tidak segera kemari? Apa kamu benar-benar akan membiarkan orang lain merebut suamimu? Suamiku, ayo kita pulang. Tidak usah terburu-buru. Bapak Su, bukankah uang mahar harusnya dikembalikan? Bapak Lu, karena Anda sudah menikahi Su Jinro. Uang mahar ini, Tentu saja, mahar itu seharusnya disimpan oleh Jinro. Jinro, apa kamu juga berpikir begitu? Kamu bisa memutuskan sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan mahar. Berikan maharnya kepada ibuku saja. Penyakitnya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Su Jinro, gadis jalan kecil ini, mengandalkan Lu Ziheng untuk melindunginya. Beraninya dia bersikap seperti ini padaku hari ini. Benar-benar membuatku kesal sekali. C. Untuk apa kamu mempermasalahkannya? Dia tidak akan bisa hidup senang lama lagi. Apa kamu punya rencana? Tunggu saja dan saksikan pertunjukan serunya. Tunggu saja dan saksikan. Ah lagi. Hari ini aku pergi ke keluarga Su hanya untuk memperjelas semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menganggapnya istimewa. Aku tahu. Baguslah kalau tahu. Ziheng, tapi tetap saja terima kasih. Jika tidak ada kamu, hari ini aku. Pokoknya, bagaimana aku harus membalas budimu? Apa? Sekarang tidak memanggilku suami lagi? Aku tidak. Waktu itu. Kalau begitu, kamu masih memanggilku Nyonya Lu, kan? Maksudku, kamu bisa terus memanggilku suami. Pertunangan kita masih 1 tahun lagi. Kamu tidak perlu canggung begitu. Kalau begitu, aku akan tetap memanggilmu Ziheng saja. Oh ya, malam ini ada acara makan malam keluarga Lu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Dijamin akan menyelesaikan tugas. Ayo, aku akan mengajakmu memilih beberapa gaun. Sekarang, Bapak Lu, gaun-gaun top untuk edisi ini sudah selesai dicoba sampai gaun ini, lihatlah. aduh, gaun ini saja. Apakah postur tubuhku seburuk itu? Aku sudah mencoba sebanyak ini, tidak ada yang cocok. Jika kamu terus mencoba, aku tidak akan ikut. Tidak ada kesabaran sama sekali. Bungkus semua yang baru saja dia coba itu. Tolong bungkus semua barang yang baru saja dia coba ini. Sebanyak ini? Mulai sekarang, semua produk baru yang diluncurkan akan langsung dikirimkan sesuai dengan ukurannya ke keluarga Lu. Baik, Tuan Lu. Ayo pergi. Tapi, Belum cukup berbelanja ya? tidak. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bukankah Permisi, ini kakak ipar? Kenapa bertemu adik ipar malah bersembunyi? kau mau apa? Aku adalah istri Ziheng. Menggunakan Lu Ziheng untuk menekanku? Kakak ipar kau tidak salah kan? Ah, orang cacat sepertinya itu. Aku takut padanya. Tolong jaga sikapmu. Jangan malu-malu, ah. Lu Ziheng yang cacat setengah badan itu, dalam hal ini sepertinya tidak terlalu baik, kan? Bagaimana kalau aku menggantikannya? Memuaskanmu. Lepaskan aku.
Kau mau apa? Aku mau apa? Kau bilang mau apa? Lepaskan aku. Tolong, tolong. Tolong aku, tolong. Pergi sana. Di keluarga lu, tidak ada yang berani merusak rencanaku? Pergi. Di keluarga lu, tidak ada yang berani merusak rencanaku? Tolong. Tolong. Siapa di sana? Bibi Lu. Ibu. Bibi, wanita seperti apa yang Bibi cari untuk sepupu? Wanita tidak benar ini. Langsung saja dia menggodaku. Lihat bajunya sampai berantakan, bagaimana dia akan menghadiri pesta nanti? Su Jinro, apa kau tidak punya malu? Shixuan adalah adik sepupu Ziheng. Aku tidak melakukannya. Jelas-jelas dia yang melecehkanku. Apa? Aku melecehkanmu. Coba lihat dirimu sendiri, murahan sekali. Jelas-jelas, kau merendahkan sepupu yang tidak bisa, lalu sengaja datang menggodaku. Kau bohong. Ziheng jelas-jelas sangat hebat. Tidak seperti sebagian orang yang lemah seperti anjing kurus. Ternyata istriku begitu, menghargai kemampuanku, ya. Tapi hal-hal pribadi seperti ini, lebih baik kita bicarakan secara pribadi saja. Tidak perlu memberitahu orang luar. Ziheng, omongan macam apa itu? Aku ini ibumu. Shixuan adalah adik sepupumu. Mana ada orang luar? Lalu perbuatan istrimu hari ini sangat tidak pantas. Aku akan memberikan pelajaran yang keras. Apa yang ibu katakan benar. Kalau begitu, terpaksa aku harus menerapkan hukum keluarga. Kenapa hanya berdiri seperti orang bodoh? Cepat berlutut. Tunggu, Zihang, bukankah kau yang meminta hukum keluarga ini ditegakkan? Kenapa sekarang kau ragu? Sepupu, jangan-jangan kau benar-benar sudah dibutakan oleh wanita ini? kapan aku pernah bilang? Hukum keluarga ini untuk Jinro. Apa maksudmu? Tidak menghormati orang tua, mengganggu ipar perempuan. Bukankah seharusnya hukum keluarga ditegakkan? Sudah kubilang dia yang lebih dulu menggodaku? Jangan memfitnah. Orang sepertimu, memangnya kau pantas? Bagaimana kalau aku periksa rekamannya? Ada apa sampai serius begitu? Periksa rekaman? Kakek, tidak ada masalah besar, karena kakek sudah datang. Ayo kita ke restoran, jamuan malam ini akan segera dimulai. Jamuan makan keluarga lu kita, kapan giliranmu yang memulai? Zihang, sebenarnya ada apa? Lu Shixuan mengganggu istriku. Aku sedang bersiap memperlakukan hukum keluarga. Kakek, sungguh Su Jinro yang lebih dulu menggodaku, dia yang tidak sopan. Aku tidak. Aku punya buktinya. Nona Su, tolong berikan penjelasan kepada keluarga lu kami. Apa? Ini adalah hasil pemeriksaan kesehatan pranikah saya. Ada apa ini? Kakak sepupu, tidak disangka, kan? Su Jinro hamil anak laki-laki lain sebelum menikah denganmu. Kau ini hanyalah seseorang yang menerima sisa. Saya tidak. Saya sama sekali tidak. Saya... Mungkinkah malam itu... Adik ipar, apakah kau teringat sesuatu? Sungguh tidak disangka, penampilan luar begitu polos, tapi di dalam hati begitu liar. Ziheng, malam itu itu adalah sebuah kecelakaan. Berikan laporannya, saya ingin melihatnya. Ya? Maaf. Kakak sepupu, saya tahu kau telah dipermalukan, sulit menerima. Tapi bayi dalam kandungan wanita ini, sudah 1 bulan, siapapun itu, tidak mungkin anakmu, jadi kau jangan... 1 bulan? Mungkinkah? Saya sudah tahu kau punya niat tersembunyi, berani main gila dengan pria lain di belakang Ziheng. Kau memang ingin, keluarga lu kami yang membesarkan, anak laki-laki orang lain. Kakek, karena sudah begini, biarkan kakak sepupu bercerai dengan wanita liar ini. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Su Jinro adalah istri saya. Perceraian itu keputusan saya. Tidak ada seorang pun yang punya hak ini, apalagi memenuhi syarat ini. Ziheng, kamu sudah gila. Wanita ini mengandung anak haram orang lain. Bagaimana ibu tahu itu anak orang lain? Sepupu, kondisi kesehatanmu kita semua tahu. Jangan paksakan dirimu di sini. Lagi pula dia sudah hamil 1 bulan. Kalian berdua baru menikah berapa hari? Meskipun saya dan Jinro belum lama menikah, tapi kami sudah saling mengenal sejak lama. Ziheng, kalian sudah saling mengenal sejak lama, lalu mengapa kamu tidak datang ke pernikahan? Su Jinro, coba katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak datang ke pernikahan, itu karena saya kira yang akan saya nikahi adalah Su Jinyun. Apa? Saya? Hah? Ya, kami sudah saling mengenal sejak lama. Sudah saling mengenal sejak lama? Bagaimana mungkin kebetulan sekali? Kakak ipar, lalu bagaimana kalian bertemu? Kami adalah... 1 bulan yang lalu, bertemu di klub Jingsing.
Malam itu kamu, Ziheng, pernikahan ini harus kamu jelaskan padaku. Kalau tidak, pernikahan ini harus berakhir. Kakek, memang benar itu anakku. Hanya saja Jinro tidak tahu. Jika kakek tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA dengannya. Pesta akan segera dimulai. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jinro, antar aku kembali ke ruang kerja. Sujinro, apakah kamu tidak ada pertanyaan untukku? malam itu, orang itu benar-benar kamu? Betul sekali. Di klub Jingsing, pria yang kamu paksa itu adalah aku. Apa buktimu? Ada tanda lahir merah, berbentuk bulan sabit di dadamu. Kamu? Sujinro, apakah kamu tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Tunggu. Kalau orang itu malam itu, memang kamu tidak cacat? Menurutmu bagaimana? Kalau tidak cacat, kenapa kamu berpura-pura cacat? Menurutmu bagaimana? Kalau begitu, jika tidak cacat, mengapa harus berpura-pura cacat? Sujinro, apakah kamu benar-benar tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Apa kamu lupa? Kamu Bukan. sedang mengandung anakku. Aku sedang mengandung anakmu. Lalu, bagaimana ini? Bagaimana? Menurutmu, bagaimana? Apa maksudnya? Apakah dia tidak menginginkan anak ini? Haruskah digugurkan? Kamu putuskan sendiri. Kamu boleh pergi sekarang. Mau pergi ke pesta makan malam? Atau beristirahat? Terserah kamu. Tapi, Sekretaris Wang akan menemanimu besok untuk melakukan terminasi kehamilan. tapi, aku tidak ingin menggugurkan anak ini. Nyonya, silakan beristirahat di sini. Saya akan mengambilkan formulirnya untuk Anda. Baiklah. Silakan pergi. Bapak Lu, saya dan Nyonya sudah di rumah sakit. Apa dia menunjukkan reaksi yang tidak biasa? Sejauh ini belum ada. Bapak Lu, bukankah kita punya rumah sakit kelas atas? Kenapa saya dan Nyonya harus datang ke rumah sakit biasa ini untuk menggugurkan kandungan? Kamu tidak perlu khawatir, bereskan saja masalah Nyonya. Sujinro, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan anak ini? Ziheng, apakah kamu benar-benar akan menikahi wanita itu, Sujinro? Asisten Jiang, kamu melewati batas. Ziheng, kita sudah berteman sejak kecil dan tumbuh besar bersama. Apa kamu tidak punya sedikit pun perasaan untukku? Ziheng, meskipun kamu tidak menginginkan anak ini, aku tidak akan meninggalkannya. Nyonya. Nyonya. Gawat, Nyonya menghilang. Jika kamu terus seperti ini, pergilah ke bagian sumber daya manusia dan mengundurkan diri sendiri. Baiklah, aku akan menjadi asistenmu yang baik. Gawat, Bapak Lu. Tadi aku pergi mengambil dokumen, kembali dan ternyata Nyonya sudah tidak ada. Apa katamu? Sudah cek CCTV? Siapa yang membawanya pergi? Sudah dicek, Nyonya pergi sendiri. Aku baru saja menelepon, ponsel Nyonya masih dalam keadaan mati. Bapak Lu, sepertinya Nyonya minggat dari rumah. Minggat dari rumah? Cari dia. Baik. Halo? Kak, kamu harus membantuku. Ada apa? Siapa lagi yang mengganggu putri kesayangan keluarga kita? Wanita yang dinikahi Ziheng sebelumnya, bukankah kamu bilang Ziheng tidak menyukainya? Benar, Ziheng bahkan tidak datang ke pernikahannya. Lalu kenapa dia? Kenapa dia? Aduh, intinya dia membuatku kesal, kamu harus membantuku. Aku ingin menyingkirkannya, Ziheng. Hanya bisa jadi milikku. Sekarang harus bagaimana ini? Aduh. Ini tempat apa? Rumahku. Siapa kamu?
Siapa saya tidak penting. Yang penting, saya menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku? Benar. Ingin membalasnya dengan apa? Hei, bagaimana kalau menyerahkan diri padaku? Tuan, tolong bersikaplah lebih sopan. Lagi pula saya sudah menikah. Sudah menikah? Wanita yang sudah menikah justru yang paling menarik. Lagi pula suamimu juga tidak mencintaimu lagi. Omong kosong. Kalau suamimu mencintaimu, bagaimana mungkin kamu sampai melakukan prosedur itu? Kamu salah paham. Kamu menyelamatkanku, nanti saya pasti akan membalas kebaikanmu. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Terburu-buru sekali? Ingin memelukku ya? Lepaskan saya. Begitu bersemangat untuk menyerahkan diri, ya? Tuan, saya sangat berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya. Tapi tolong jaga sikap Anda. Sikap? Oke. Bagaimana menjaga sikap? Begini? Apa tidak ada yang pernah memberitahu Anda bahwa melakukan hal seperti ini akan dimarahi? Penampilan Anda seperti orang terhormat. Kenapa jadi? Cukup berkarakter. Masuk. Bapak Lu, Sudah ditemukan orangnya? sudah ditemukan. Tapi, Tapi apa? Nyonya sepertinya bersama Bapak Jiang. Bersama? Jiang Ziyuan. Bagaimana ini? Apa aku harus memberitahu ibuku? Tapi, dia belum tahu tentang pernikahanku. Jinro, apakah itu kamu di luar? Ada apa denganmu? Apa ayahmu mengganggumu lagi? Ibu, jangan khawatir, tidak ada yang menggangguku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, yaitu aku sudah menyukai seseorang. Pria yang disukai Jinro kita, pasti seorang pria yang sangat hebat. Dia memang hebat, hanya saja karakternya sedikit aneh. Aduh anakku, di dunia ini mana ada orang yang sempurna? Yang terpenting adalah kalian saling mencintai. Tapi aku masih tidak tahu apakah dia mencintaiku. Namun aku sudah hamil. Lin Shuyin, mengapa biaya rawat inap bulan ini belum dibayar? Sudah berapa lama ini menunggak? Dokter, apakah Anda salah orang? Biaya medis ibuku sudah dibayar. Itu dari uang maharku. Jika tidak bayar sekarang, cepat pergi dari sini. Maaf dokter, hari ini aku keluar terburu-buru, besok aku pasti akan melunasinya. Tidak bisa. Ini sudah menunggak 1 bulan. Cepatlah pergi sendiri sebelum aku memanggil. Jangan paksa aku memanggil keamanan untuk mengusir kalian. Aku lihat siapa yang berani mengusirnya. Aku ingin tahu siapa yang berani mengusirnya. Siapa pria ini? Ini Bapak Lu. Kalian biasanya memperlakukan pasien seperti ini? Bukan, mereka selalu menunggak biaya pengobatan. Kalau belum bayar, berarti boleh mengusir pasien keluar. Begitu, Sekretaris Wang, tolong bayar biaya pengobatannya. Sekalian beritahu direktur, Dokter Chow ini, kamu dipecat. Bukan, Bapak Lu. Aku tidak tahu dia. Aku tidak tahu dia. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Apapun alasanmu, kelompok usaha Lu kami tidak akan mempertahankan orang tidak beretika sepertimu. Bapak Lu, Pergi. Lu. Ziheng, mengapa kamu datang? Menurutmu? Jinro. Dia orang yang kamu bilang kamu suka itu ya? Dia adalah orang yang aku suka. Dan kami sudah menikah. Sudah berapa lama ini? Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Aku juga bertindak impulsif saat itu. Kamu bicara pada ibu? Katakan sejujurnya. Kamu menikah dengannya? Apakah karena dipaksa ayahmu? Kenapa ibu berpikir begitu? Aku bersama Zicheng karena aku tulus mencintainya, baru kami menikah. Begini, Bibi, Anda lihat kondisiku sekarang. Jinro takut Anda akan keberatan. Dia ingin menunggu sampai aku sembuh baru memberitahu Anda. Oh, baguslah kalau begitu. Selama kalian saling mencintai dengan tulus, ibu tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebagai ibu, aku hanya ingin anakku hidup bahagia. Ibu. Sudah, jangan bicara lagi, kalian cepat pulang saja. Ibu mau istirahat.
Apakah kamu tidak ada yang ingin dikatakan kepadaku? Terima kasih karena tadi sudah membantuku. Dan, bisakah aku melahirkan bayinya? Aku tahu kamu tidak menginginkannya. Tapi aku bisa sendiri, membesarkannya sampai dewasa. Sungguh, percayalah padaku, aku tidak ingin mengikatmu dengan anak ini, aku hanya... Su Jinro, kenapa kamu bisa berpikir, aku tidak menyukai anak ini? Bukankah kamu ingin menggugurkannya? Jadi, kamu mencari pria lain yang bersedia membiarkannya lahir? Apa maksudmu? Kamu mengikutiku? Anda mengikuti saya? Su Jinro, Anda tiba-tiba menghilang dari rumah sakit, tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Apa saya tidak seharusnya mencari Anda? Itu karena saya mungkin diculik. Diculik oleh Jiang Ziyuan? Su Jinro, Anda mungkin tidak tahu? Keluarga Jiang dan keluarga Lu adalah mitra bisnis yang sangat dekat. Dia menyelamatkan saya. Apa Saya itu? hanya... Jangan kira Anda bisa lolos begitu saja. Ada apa dengan foto-foto itu? Dia bilang dia menyelamatkan saya. Dia juga bilang agar saya, sebagai balasan atas kebaikannya, menawarkan diri kepadanya. Dia juga menggoda saya. Menggoda Anda? Nona Su, biarkan saja aku yang menangani hal kecil ini. Lagi pula, sebelumnya hal seperti ini, selalu aku yang mendampingi Ziheng. Ini siapa? Kenapa? Apa Nona Su tidak tahu? Aku ini orangnya Ziheng. Ini adalah nona tertua keluarga Jiang, sekarang bekerja di grup Lu. Kenapa kamu kemari? Bukankah sudah kubilang, masalah pekerjaan diselesaikan di kantor? Aduh Ziheng, lihatlah bagaimana kamu bicara begitu. Aku bukan hanya karyawanmu, tapi juga teman masa kecilmu. Aku datang ke rumahmu, seharusnya tidak masalah kan? Ya, Chu Yue yang kupanggil. Bibi, Chu Yue, sudah lama sekali tidak datang ke rumah kami untuk bermain. Bibi merindukanmu. aduh Bibi, itu semua karena Ziheng. Setelah menikah, dia jadi menjauh dariku. Ah, jangan salahkan dia. Entah kenapa kakek, bisa-bisanya terpikat pada keluarga Su. Kalau tidak, Ziheng pasti sudah denganmu. Ada apa ini? Jiang Chuyue ini. Jangan-jangan mantan pacar Ziheng, ya? Jinro sekarang adalah istri saya yang sah. Dan dia sedang mengandung anak saya. Ibu, bukankah ucapanmu itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Masih belum pasti anak siapa yang dikandungnya. Apapun yang dia katakan, kamu langsung percaya begitu saja. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang diam-diam bersamanya? Apa? Dia hamil? Jangan-jangan dengan kakakku? Ada apa dengan kakakmu? Tidak mungkin saya salah. Dia adalah milik Ziheng. Bagaimana mungkin dia mengkhianati Ziheng dan melakukan hal seperti itu dengan kakakku? Nona Jiang adalah wanita terhormat. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Namun saya sebagai sepupu boleh mengatakannya. Saya tidak ingin sepupu saya ditipu oleh wanita ini. Bibi, lihatlah. Su Jinro, dasar wanita jalang tidak tahu malu. Saya sudah tahu kamu bukan orang baik-baik. Coba katakan, apa yang terjadi dengan foto ini? Ini hanyalah kesalahpahaman. Saya tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Pertama kali bertemu sudah sedekat ini dan begitu intim? Kakak ipar kecil benar-benar kesepian. Apakah kamu meminta orang untuk mengambil foto ini? Sepupu? Dia sudah melakukan hal seperti ini? Kamu masih melindunginya? Dia tidak hanya mempermalukanmu, ini juga menyangkut seluruh keluarga Lu. Hal palsu semacam ini? Selama semua orang menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya, saya tidak percaya itu akan memengaruhi keluarga Lu dan grup Lu. Aduh Ziheng, meskipun kakek lu pernah mengatakan bahwa kamu bisa mewarisi posisi direktur grup lu asalkan kamu memiliki keturunan, tetapi kamu tidak perlu terburu-buru mengakui seorang ayah kandung. Saya tekankan sekali lagi. Anak yang dikandung Su Jinro adalah anak saya, Lu Ziheng. Dan asisten Jiang, ini adalah urusan keluarga saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda masih ingin bekerja di grup Lu, segera keluar. Astaga Ziheng, saya ini semua demi kebaikanmu. Wanita jalang ini menggoda pria di mana-mana. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa anak yang dikandungnya itu pasti anak Anda? Jika Anda sangat ingin punya anak, saya juga bisa melakukannya untuk Anda. Jangan paksa saya mengatakannya 2 kali. Menurut saya, apa yang dikatakan Chu Yue itu benar. Ziheng, saya tahu Anda ingin segera mewarisi posisi direktur. Tapi Anda lebih berharap pewarisnya adalah orang lain, bukan? Ibu, ada beberapa hal yang tidak saya permasalahkan dengan Anda. Bukan berarti saya tidak tahu. astaga, kenapa kamu bicara begitu pada ibu? Kita kan satu keluarga. Sudahlah.
Anak-anak itu memang ujian. Saya tidak peduli lagi dengan kalian. Ayo, kita juga kembali ke kamar. Maha, apakah Anda menandatangani perjanjian pernikahan dengan saya? Menyelamatkan anak ini untuk memperebutkan posisi direktur? Mengapa? Bahkan kamu pun berpikiran begitu? Bagaimana perasaanku tidak penting, yang penting adalah ibuku. Su Jinro, ini hanya akan kubilang sekali. Apa yang Lu Ziheng inginkan, hanya akan kudapatkan dengan kemampuanku sendiri, bukan karena wanita dan anak-anak. Tidak ada yang bisa memaksaku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan, termasuk menikah atau hal lainnya. Mengerti? Kalau begitu kamu cukup hebat juga ya. Halo, Su Jinro, orang-orang dari Jiang Group akan datang besok untuk membahas proyek. Kau ingat untuk datang lebih awal ke kantor untuk mempersiapkan ruang rapat. tapi aku masih cuti menikah. Sudah berapa hari kamu cuti menikah? Aku beritahu ya, Su Group tidak mempekerjakan pemalas. Besok cepat datang dan bantu aku menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu tinggal tunggu saja dipecat. Halo, halo Hana, halo. Lanjutkan. Lupakan saja. Baiklah, cepat istirahat. Aku mau mandi. Su Jinro, apa kamu sungguh berpikir, aku adalah tipe orang yang mengandalkan anak untuk merebut kekuasaan? Su Jinro, apa matamu tidak berfungsi atau otakmu tidak ada? Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Semua dokumen yang kamu bagikan salah. Apa kamu ingin dipecat? Mana mungkin, Kak Nana. Semua materi ini adalah milik Jiang Group. Coba lihat sendiri baik-baik. Ini semua adalah perjanjian yang sebelumnya dibatalkan oleh Jiang Group. Apa maksud menaruhnya di sini? Apa kamu sengaja ingin merusak hubungan kita dengan Jiang Group? Bukan begitu, Kak Nana. Kamu tahu betul, aku sudah mengajukan cuti menikah kepada perusahaan sebelumnya, dan aku tidak ikut dalam kerjasama ini. Semua dokumen ini kamu yang mencetaknya. Su Jinro, kamu sendiri yang tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Masih mau menuduhku? Selain setiap hari menggoda laki-laki, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak menggoda laki-laki. Nona Su, tidak kusangka kamu bisa melakukan ini ya. Kak Yun, Su Jinro, dia... Maaf, Bapak Jiang. Ini adalah karyawan baru di perusahaan kami. Dia belum paham aturan. Mohon pengertian Anda. Hana, coba ceritakan. Sebenarnya ada apa ini? Perusahaan kami tidak akan mempertahankan orang yang tidak mengikuti aturan. Perusahaan kami tidak mempekerjakan orang yang tidak patuh aturan. Ini... Jangan takut, langsung saja katakan. Beliau adalah Bapak Jiang dari Jiangxi Group. Beliau selalu murah hati, tidak akan menyulitkanmu karena masalah orang lain. Maaf, Bapak Jiang, saya... Maaf, semuanya. Data ini salah diberikan oleh Hana kepada saya. Saya akan segera kembali dan mencetak ulang untuk kalian semua. Mohon tunggu sebentar. Bagaimana jika saya tidak setuju? Buah dan makanan ringan yang saya pesan untuk kalian semua sudah tiba. Kalian semua datang terburu-buru. Bisa istirahat sebentar. Dan selanjutnya, bisa memudahkan kita untuk berunding. Tidak disangka gadis kecil ini benar-benar punya kemampuan dalam pekerjaan. Kalau begitu, kita akan mengikuti pengaturan dari Nona ini, beristirahatlah dulu. Ayo pergi. Su Jinro, sebenarnya tadi... Su Jinyun yang menyuruhmu melakukan ini kan? Tidak. Aku memang tidak suka melihatmu. Aku minta maaf. Sudah ya? Minta maaf? Dengan sikap seperti itu? Maafkan aku. Karena orang yang kusukai diam-diam menyukaimu, makanya aku tidak suka melihatmu. Aku tidak akan lagi menargetkanmu. Maukah kau membantuku dengan masalah hari ini? Jika Su Jinyun melaporkannya, aku pasti akan dipecat. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baiklah, tapi sudah janji.
Ya, jangan sampai ada lain kali. Kalau sampai ada lagi, aku tidak akan membiarkannya. Pasti tidak akan. Ini rasa baru dari kedai kopi di lantai bawah, aku sengaja membelinya untuk meminta maaf. Aku tahu kau suka mencoba hal baru, cepat coba ini. Hana, kau berani. Cih, dasar perempuan murahan. Masih berharap aku minta maaf padamu? Jangan bermimpi. Halo? Orangnya sudah kubuat pingsan. Selanjutnya bagaimana? Ya, dijamin akan dikirim. Sujinro, karena kamu sudah sadar, minumlah bersulang dengan Pak Zhang. Adik manis kakak bersulang untuk memaafkan aku. Pak Zhang, rekan kerjaku ini malam ini kuserahkan padamu. Maka kerjasama kita dengan grup Jiang, kuserahkan padamu. Tenang saja, besok aku akan menyuruh asistenku untuk membicarakan hal baik tentangmu. Penanggung jawab utama kali ini, pasti kamu. Hahaha. Kalau begitu aku pergi dulu. Sujinro, layani Pak Zhang dengan baik. Hana. Adik manis ingin bermain jual mahal denganku. Ya? Hahaha. Aktingmu bagus sekali. Lepaskan aku. Aku mau main-main denganmu itu karena aku menghargaimu. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Biar saya saja yang mengurus urusan Presiden Lu membawa Nyonya untuk pemeriksaan kandungan. Tidak perlu repot-repot datang jauh-jauh. Terakhir kali saya menyuruhmu mengawasi seseorang. Bukankah kamu gagal menjaganya? Lagi pula saya juga tidak yakin dia akan baik-baik saja. Hari ini di rapat sepertinya saya tidak melihat Sujinro. Aduh, kenapa kamu peduli padanya? Dia bahkan tidak disukai oleh keluarga Su. Dengar-dengar Presiden Zhang dari Jiang Group juga menghilang. Saya di dapur teh, mendengar bahwa Presiden Zhang dari Jiang Group sepertinya ingin membahas sesuatu secara pribadi dengan Sujinro di sebuah klub. Kamu bilang mereka pergi ke klub mana? Saya tanya kamu, Sujinro pergi ke klub mana? Klub Jingjingsing. Lepaskan saya. Siapa si anjing ini? Tidak lihat saya sedang sibuk. Presiden Lu, ternyata Anda juga ada di sini. Wah, Presiden Lu, Anda juga menyukai yang seperti ini ya? Bagaimana kalau wanita cantik ini saya berikan kepada Anda sebagai bentuk kebaikan hati? Nanti, dalam kerjasama dengan Jiang Group. Diam. Sekretaris Wang. Sekretaris Wang. Batalkan semua kerjasama dengan Jiang Group. Bapak Lu, apa maksud Bapak? Apa yang saya lakukan kurang baik? Wanita yang sudah hampir saya dapatkan pun saya berikan kepada Bapak. Kenapa Bapak membatalkan kerjasama saya dengan Jiangxi? Karena Sujinro adalah istri saya. Nyonya keluarga Lu. Dia juga tidak memberitahuku. Bapak Lu. Zhang Zigang, jika kau tidak bisa mengendalikan dirimu, saya tidak keberatan untuk mengendalikanmu. Bapak Lu. Saya salah, Bapak Lu. Bapak Lu, ya saya yang bodoh. Bapak Lu, ini hanya salah paham. Bapak Lu. Kenapa baru datang? Aku takut sekali. Jangan takut. Ada saya. Untung saja, bayiku tidak apa-apa. Kau sangat peduli pada bayi ini. Bukankah kau ingin mengandalkan bayi ini? Sepertinya semua yang saya katakan sebelumnya, tidak ada satupun yang kau dengarkan. Maaf, maksud saya adalah... Sudahlah. Kau baru saja ketakutan, saya tidak seharusnya mengatakan hal-hal ini. Kalau begitu besok kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan. Apa kau ingin saya yang menemanimu? Atau sekretaris Wang yang mengantarmu? Tentu saja, kau yang menemaniku. Sujinro, setelah video-video ini dipublikasikan,
Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa tertawa. Sayangku, kamu lupa mengambil kertasnya. Terima kasih. Kudengar, kamu membatalkan semua proyek kerja sama kita baru-baru ini. Betul sekali. Zhang Zigang, dari perusahaanmu, telah berbicara tidak sopan dan bertindak tidak senonoh pada istriku. Aku tidak menyuruh orang mematahkan kakinya. Itu sudah cukup baik hati. Apa? Zhang Zigang binatang itu. Baik, masalah ini akan kuurus dengan benar. Tuan Jiang, ada perintah apa untuk saya? Wanita milik Lu Ziheng, kamu berani menyentuhnya? Tuan Jiang, ini salah paham. Kamu dipecat. Tuan Jiang, beri saya satu kesempatan lagi. Ya, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Cepat pergi dari sini. Ya, dia itu orangnya. Aduh, pelankan suaramu, orangnya masih ada. Dia berani melakukannya. Kenapa harus takut omongan orang? Apa tadi kalian membicarakan saya? Halo, Maaf, apakah ini Nona Su? Tuan Jiang. Apakah Nona Su masih ingat saya? Suara Anda sangat khas. Kalau begitu Nona Su, setelah pulang kerja, apakah Anda punya waktu untuk makan malam dengan Tuan Jiang yang bersuara khas ini? Saya yang traktir. Saya... Oh, Tuan Zhang itu. Saya sudah mendengar tentang masalah itu. Saya sudah memecatnya. Saya sangat menyesal telah menyakiti Anda. Jadi, saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda. Tidak perlu, masalahnya sudah berlalu. Lagi pula, suami saya sudah memberinya pelajaran. Berarti tidak mau memberi muka kepada saya? Baiklah kalau begitu. Oke, nanti saya jemput. Oke. Sebaiknya saya kirim pesan ke Ziheng untuk memberitahunya. Bagus, Su Jinro benar-benar berhasil menggait kakakku. Kali ini, lihat saja bagaimana kamu akan menjelaskannya. Zicheng, kenapa belum juga mengirimiku pesan? Nona Su? Kenapa kamu datang ke kantor? Hei, tenang saja Nona Su. Jiang Ziyuan melakukan segala sesuatu dengan jujur dan terbuka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, mari kita pergi. Su Jinro, kamu sungguh licik. Bahkan Bapak Jiang tidak kamu lepaskan. Steak di restoran barat ini semuanya diimpor melalui jalur udara. Bahkan koki utamanya berasal dari koki bintang 3 Michelin. Bagaimana menurutmu rasanya? Baik. Ada apa? Makanannya tidak sesuai seleramu? Ah, maaf ya. Aku tiba-tiba teringat ada urusan lain. Aku pergi dulu. Pulang ke rumah? Rumah yang mana? Apakah rumah keluarga Su yang diambil oleh orang ketiga? Atau rumah keluarga Lu yang menikah? Berdasarkan perjanjian. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku tahu. Apa itu aneh? Apa suamiku yang memberitahumu? Karena kamu ingin kembali, biar aku antar. Ziheng, mengapa dia memberitahu Jiang Ziwan tentang ini? Ziheng, dia... Nona Su, Ah, tidak perlu. Terima kasih, aku bisa naik taksi sendiri. tidak aman jika kamu pulang sendirian. Biar aku saja yang mengantarmu. Ayo. Sampai di sini saja, rumahku sudah dekat. Masih ada jarak, biarkan aku mengantarmu sampai depan pintu rumah, agar tidak seperti waktu itu. Beri aku kesempatan untuk menjadi pahlawan. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aduh, Nona Su, akhirnya kamu pulang. Ziheng sudah menunggumu lama sekali.
Ziheng, Su Jinro, kemari. Su Jinro, kemari. Ziheng, aku hanya mengajak Jinro makan, jangan salah paham. Terima kasih Tuan Jiang. Sudah mengantar istriku pulang. Apa kamu tidak akan kemari? terima kasih. Nona Su, kamu sekarang adalah istri Ziheng. Seharusnya tahu diri sedikit. Jangan sampai keluarga lu saja tidak cukup untukmu, lalu menggoda kakakku lagi. Atau kamu meremehkan Ziheng karena dia duduk di kursi roda dan tidak bisa memuaskanmu. Tidak. Asisten Jiang, kamu sudah melampaui batas. Kamu boleh kembali. Astaga Ziheng. Kenapa masih memakai sepatu hak tinggi? Nanti jangan pakai sepatu hak tinggi lagi. Sekarang adalah masa-masa penting kehamilanmu. Kamu harus berhati-hati. Baik, aku tahu sayang. Aku kesal sekali. Astaga, Kak. Apa kau baru saja melihat ekspresi Ziheng? Kenapa dia begitu membela Su Jinro, wanita menjijikan itu, bahkan tidak melihatku sama sekali? 3 kata wanita menjijikan itu, jangan diucapkan lagi nanti. Kenapa? Dia sudah menggangguku sampai seperti ini. Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya beberapa patah kata? Tidak memukulnya saja sudah untung. Padahal aku dan Ziheng adalah pasangan yang ditakdirkan. Dari mana dia tiba-tiba muncul? Kak, jangan-jangan kau juga menyukai wanita menjijikan bernama Su Jinro itu? Bagaimana mungkin? Wanita yang sudah disentuh Lu Ziheng, apa aku masih bisa menyukainya? Baguslah kalau tidak. Kau kan kakakku, kau harus berada di pihak yang sama denganku. Suatu hari nanti, aku akan membuat wanita menjijikan itu menghilang dari sisi Ziheng. Su Jinro, sebenarnya ada apa antara kau dan Jiang Ziyuan? Apaan ini? Aku sudah memberitahumu. Kan? Tapi aku tidak menerima pesan darimu. Mana mungkin? Aku sudah mengirimnya. Hanya saja kamu tidak membalasku. Baiklah, aku percaya padamu. Aku juga tidak sengaja tidak membalasmu. Itu Bapak Jiang. Karena masalah Bapak Zhang yang terakhir, dia ingin meminta maaf kepadaku. Kami hari ini hanya makan, tidak terjadi apa-apa. Aku bersumpah. Baik, aku percaya padamu. Meskipun kita menikah berdasarkan perjanjian, tapi aku harap selama masa perjanjian pernikahan ini, kamu tidak terlalu dekat dengan pria lain. Bagaimanapun ini menyangkut harga diri keluarga Lu. Mengerti? Kalau begitu, perjanjian pernikahan kita masih berlaku? Aku ingin menariknya kembali. Itu 50 juta rupiah yang bisa menyelamatkan ibuku. Kalau tidak berlaku, lalu bagaimana dengan biaya pengobatan ibuku? Mau apa kamu? Cepat tidur. Tapi aku belum mengantuk. Tapi, bayi kita sudah mengantuk. Apalagi 3 bulan pertama adalah masa penting. Dia benar-benar hanya peduli pada anak itu. Kok pelacur masih berani datang ke sini? Lihat apa yang sudah kau lakukan pada perusahaan ini. Tidak apa-apa kalau setiap hari kau menggoda pria di luar, sekarang malah membuat keributan di perusahaan. Kau tidak tahu malu? Apakah semua orang di perusahaan ini juga tidak tahu malu? Tidak, aku tidak melakukannya. Hari itu jelas-jelas kau. Su Jinro, kau disuruh menemui klien, bukan untuk menemuinya di ranjang. Tidak tahu malu? Ada apa ini? Apa masalahnya belum cukup besar? Kak Yun, kau melakukan ini dengan baik. Beberapa hari yang lalu aku masih melihat Su Jinro, wanita tidak bermoral itu bersama dengan Tuan Jiang. Wanita tidak bermoral, tetaplah wanita tidak bermoral. Su Jinro memang orang seperti itu. Kak Yun, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Aku akan memberitahu semua orang di perusahaan wajah asli wanita penggoda itu, Su Jinro. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja membongkar aibnya. Su Jinyun, seluruh kejadian ini pasti perbuatanmu kan? Kamu yang menyuruh Hana menaruh obat di kopiku dan membawaku ke klub ginseng? Aku tidak tahu kakak, apa yang kamu bicarakan. Hana tidak menyebut namamu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sendiri yang melakukan hal ini atau tidak. Kamu tahu betul. Lalu kenapa? Kamu punya buktinya? Ada yang akan percaya padamu?
Seharusnya kamu sama seperti ibumu, keluar dari keluarga Su. Halo ayah, Panggil Su Jinro si Jalang itu datang ke kantorku. Kurang ajar. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Membuat harga saham grup Soshi jatuh hingga 30%. Seandainya aku tahu kamu tidak punya rasa malu seperti ini, sudah dari dulu aku mengusirmu dan ibumu dari keluarga Su. diusir dari keluarga Su? Keluarga Su awalnya milik ibuku. Kakek memberikannya kepada ibuku. Hanya karena ini, kamu merusak reputasi perusahaan. Jatuh sampai seperti ini, Aku tidak. Aku dibius oleh Hana dan Su Jinyun bersama-sama. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi kakak, Tuan Zhang bilang kamu yang mengejarnya. Dia berkali-kali menolak, kamu malah terus-menerus mengganggu. Dia punya foto sebagai bukti. Aku tidak melakukannya. Foto-foto itu jelas-jelas diambil dengan niat buruk. Benar atau tidak terus-menerus mengganggu? Tanyakan saja pada Tuan Zhang sebagai orangnya. Bukankah jadi jelas? Ini salahku. Aku seharusnya tidak diam-diam berbisnis dengan Nona Su, dan minum bersamaku, bahkan main tangan padaku. Jelas-jelas kau yang memaksaku. Kalau begitu, menurut Tuan Zhang, berarti foto ini asli. Bagaimana ini bisa tertangkap kamera? Tidak, Tuan Su. Ini tidak benar. Aku dan Nona Su sangat tidak bersalah. Tuan Zhang, reaksimu yang paling jujur tadi, sudah membongkar dirimu sendiri. Ayah, sekarang ada saksi dan bukti lengkap. Kakak, aku tidak menyangka kau begitu membenciku. Sekarang untuk membalas dendam padaku, dengan cara sekejam ini. Kenapa kau melakukan ini? Harga saham perusahaan turun. Apa untungnya bagimu? Aku bilang tidak berarti tidak. Kalian tidak bisa hanya mendengarkan perkataan Tuan Zhang. Baik. Kalau begitu, kau ingin mendengarkan siapa lagi? Hana? Hana, Tuan Su, kau malam itu di klub Jingsing, melihat apa? ini Cepat beritahu aku semuanya. aku melihat Su Jinro menjatuhkan Tuan Zhang. kau bicara omong kosong. Begitu banyak orang melihatnya. Apakah semuanya omong kosong? Ayo, tahan dia untukku. Hukum keluarga. Aku lihat siapa yang berani. Bapak Lu, saya sangat menyesal. Sebenarnya, aib keluarga tidak boleh diumbar keluar. Putri saya benar-benar tidak tahu malu. Sungguh. Saya tahu betul tentang masalah ini. Kalau begitu, mengapa kamu tidak segera berlutut meminta maaf kepada Bapak Lu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Anda tidak perlu khawatir, saya pasti akan memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan. Tidak perlu. Saya datang ke sini hari ini hanya ingin memberitahukan satu hal kepada kalian. Su Jinro adalah istri saya. Bukan sembarang orang yang bisa diganggu sesuka hati. Ini pasti editan. Ini tidak benar. Bapak Su, Anda harus percaya pada saya. Bapak Lu, bagaimana menurut Anda? Mengapa Bapak Su juga berpikir ini editan? Sekretaris Wang, tolong tunjukkan video kedua kepada semua orang. Hana, kamu lihat videonya. Apalagi yang ingin kamu bantah? Tidak, bukan begitu. Bapak Su, dengarkan penjelasanku. Kak Yun, tolong mohonkan untukku kepada Bapak Su. Hana, tidak kusangka kamu orang seperti ini. Padahal aku begitu menghargaimu di perusahaan. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kamu sendiri pergi ke bagian personalia perusahaan untuk mengundurkan diri. Bapak Lu, Bapak Zhang sepertinya belum kapok dari pelajaran sebelumnya. maaf, Bapak Lu. Aku akan pergi sekarang. Akan pergi sekarang. Ziheng. Kamu memikirkan apa? Mengapa kamu tidak membalas perkataanku?
Aku sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu keluar sendirian lagi. Jika bukan karena seseorang memberitahuku hari ini, sebentar lagi, Sutaihe akan menghukummu dengan aturan keluarga. Dia masih peduli padaku. Jika anak kita, karena dia terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan memaafkannya. Ternyata, yang dia pedulikan hanyalah anak itu. Apalagi yang kuharapkan. Hana, dasar tidak berguna. Hal sekecil ini saja tidak bisa dia bereskan. Ini perbuatanmu? Ya, ayah. Ayah, mengapa kamu memukulku? Bagaimana bisa aku melahirkan orang bodoh sepertimu? Jika kamu ingin menyerang Su Jinro, kamu bisa mencari tempat lain, kan? Sekarang saham perusahaan jatuh. Kamu membuatku marah sekali. Ayah, jangan khawatir. Kali ini aku akan turun tangan. Aku pasti akan membuat wanita sialan Su Jinro itu dan ibunya yang merugikan itu masuk neraka bersama. Suamiku, tolong lihatkan aku. Mana yang lebih bagus di antara dua ini? Kamu mau pergi? Ya, cepat bantu aku pilih. Kalau begitu, yang ini saja. Oh ya, malam ini aku ada urusan. Mungkin akan pulang terlambat. Aku memberitahumu. Baik, kalau begitu, hati-hati di jalan. Ya. Bapak Lu, Nyonya sedang mengandung. Bagaimana kalau kita antar saja dia? Mengantarnya untuk bertemu Jiang Ziyuan secara diam-diam. Ibu, bagaimana kesehatan ibu belakangan ini? Ibu merasa jauh lebih baik. Justru kamu, anak laki-laki yang kamu bilang suka waktu itu? Bagaimana hubunganmu dengannya? Dia sangat baik padaku. Dia sangat mencintaiku dan melindungiku. Kalau begitu ibu bisa tenang sekarang? Kamu ini, sejak kecil sudah banyak menderita bersamaku. Ini salah ibu yang tidak berguna. Ibu, jangan berkata begitu. Itu bukan salah ibu. Itu semua karena Wenran dan Su Jinyun. Mereka yang mengganggu keluarga orang lain. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Fokuslah untuk pulih dan cepat sembuh. Baiklah, ibu tidak akan banyak berpikir. Ibu pasti akan cepat sembuh? Untuk datang ke pesta 1 bulanan cucu? Ibu. Ada apa, Jinro? Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana ini? Haruskah aku meminjam uang dari Ziheng? Kamu minta saya membantu, dan saya sudah membantumu. Begitu Su Jinro datang, saya langsung menghubungimu. Terima kasih, nanti saya traktir makan. Kamu mau mengejar dia ya? Rahasia. Masih rahasia saja. Kamu pikir saya buta? Niatmu sudah sangat jelas. Sudahlah, saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya harus bekerja dulu. Jangan lupa traktir saya makan ya. Tentu saja. Ziheng, Kenapa kamu di sini? saya mencari seseorang. Ikut saya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Sekarang hanya ada kita berdua. Kamu mau bilang apa? Apa yang kamu lakukan di rumah sakit? Mengapa kamu berkata begitu? Apa saya tidak boleh datang ke rumah sakit? Pesan yang kamu kirim kepada Jinro tadi malam, saya melihatnya. Tolong pahami baik-baik. Su Jinro adalah istri saya. Istri? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian hanya 1 tahun. Menikah kontrak. Apa dia menyukaimu? Apa ada perasaan di antara kalian? Ada atau tidak ada, perasaan tidak penting. Yang penting, dia sekarang adalah Nyonya Lu, secara sah dan resmi istriku. Dia juga punya hak untuk menyukai orang lain. Kau tidak bisa memaksanya. Lu Ziheng. Jangan egois seperti itu. Dia bukan milikmu. Apalagi hartamu. Kau bilang aku egois? Siapa sebenarnya yang egois? Akan kuberitahu, Su Jinro. Sekarang secara resmi, dia Nyonya Lu yang kunikahi secara sah. Nyonya Lu yang sudah tercatat. Apa kau tahu konser omong kosong macam apa yang kau ajak dia tonton? Jika difoto oleh orang yang berniat buruk, berapa besar kerugian yang akan menimpanya? Kau tahu? Kau sama sekali tidak tahu. Kau sama sekali tidak peduli. Baiklah. Karena pembicaraan sudah sampai sini, apa aku bisa mengejarnya lagi setelah kalian bercerai setahun kemudian? Aku tidak setuju. Tidak setuju? Kenapa kau tidak setuju?
Lu Ziheng, jangan-jangan kau menyukai Jinro, lalu tidak berani mengakuinya. Kalau begitu begini saja, karena pilihan tidak ada di tangan kita bersaing secara adil. Biarkan Jinro yang membuat pilihan. Ini bisa kan? Baiklah. Semoga kau menepati janjimu. Hai, Nona Jinro. Bapak Jiang, kenapa Anda bisa datang ke rumah sakit? Bukankah tadi malam saya sudah mengirimkan pesan kepada Anda? Saya ingin Anda menemani saya untuk menonton konser hari ini. Apakah Anda tidak melihatnya? Maaf sekali, saya tidak melihat ponsel saya tadi malam. Oh, sekarang Anda sudah tahu mau pergi bersama? Tidak, saya tidak punya waktu untuk pergi ke konser. Lebih baik Anda mengundang teman lain saja. Baiklah, baiklah. Kalau begitu kita bertemu lain kali. Bapak Jiang, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Saya sangat menghargainya. Namun, saya berharap mulai sekarang kita bisa menjaga jarak, karena sekarang saya adalah istri Ziheng. Saya akan memperhatikannya. Ziheng, ayo kita makan. Baiklah, ayo kita pergi. Sutaihe pasti tidak akan memberiku uang lagi, dan perjanjian dengan Lu Ziheng juga tidak berlaku. Apa aku harus meminjam uang dari Ziheng? Kenapa tidak dimakan? Merasa tidak enak? Aku akan meminta mereka menggantinya. Tidak. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Jangan-jangan kamu berpikir, setelah menolak ajakan Jiang Ziyuan, kamu menyesal, ya? Mana mungkin? Jika aku memikirkan seseorang, itu pasti kamu. Aku punya sesuatu untukmu. Untukku? Sangat cocok untukmu. Kamu menggodaku lagi. Baik, baik. Aku tidak akan menggodamu lagi. Ini adalah hadiah peringatan 1 bulan pernikahan kita dariku. Tapi, aku belum menyiapkan hadiah untukmu. Kamu adalah hadiah terbaik bagiku. Restoran kalian ini cukup bagus. Dekorasinya juga lumayan. Beberapa hari lagi Ziheng ulang tahun. Aku ingin memesan tempat di sini. Apakah kalian punya menu baru? Ada, Nona Jiang. Mohon tunggu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Lagi-lagi si wanita itu, Su Jinro, benar-benar tidak bisa dihindari. Itu adalah... Jinyun, kapan kau akan bertindak? Kau tidak tahu seberapa tinggi tingkat si Jalang Su Jinro itu. Semangat Ziheng sudah direbutnya. Dia bahkan memberikan ibunya kalung senilai 200 miliar rupiah itu, dan Su Jinro memakainya di lehernya. Apakah Su Jinro pantas? Dia... Tenang saja. Aku sudah merencanakannya. Benar-benar cara yang bagus. Kali ini kita lihat kemana si Jalang Su Jinro akan lari. Jinro, kau mengenal Lu Ziheng? Orang setingkat itu? Aku dengar Lu Ziheng, demi dirimu, di kantor dengan Presiden Jiang, benar-benar tegang sekali. Jadi, kau dan Lu Ziheng punya hubungan seperti itu? Aduh, tanya saja langsung. Jinro, apakah Lu Ziheng suamimu? Lihat saja, sampai kapan kau bisa senang. Maaf, aku terima telepon dulu. Halo? Apa? Suster, ibu saya mana? Bagaimana dia bisa menghilang? Dia di mana? Bukankah seharusnya dia baik-baik saja di rumah sakit? Sudah saya bilang, biaya medis akan saya lunasi. Nona Su harap tenang.
Kami rumah sakit sudah mengecek rekaman CCTV, Nyonya Lin dibawa pergi seseorang. Coba Anda pikirkan, apakah mungkin anggota keluarga Anda yang membawanya pergi? Dibawa pergi? Siapa yang akan membawanya pergi? Halo, Nona Su. Jiang Chuyue? Su Jinro, kamu pasti sangat cemas sekarang kan? Kamu, apa maksudmu? Jika tebakanku tidak salah, kamu pasti ada di rumah sakit sekarang kan? Ini perbuatanmu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Bukankah kamu sudah tahu? Jika kamu segera menceraikan Ziheng, aku akan melepaskan ibumu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Oh, kamu boleh tidak mempercayaiku. Tapi ibumu bisa hidup atau tidak, aku tidak bisa jamin. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk berlama-lama denganmu. Aku hanya memberimu waktu 24 jam. Jangan sampai Ziheng tahu tentang masalah ini, kalau tidak ibumu tetap tidak akan bisa hidup. Halo? Halo? Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Tidak apa-apa, mungkin karena kurang istirahat. Kalau begitu, mari kita beristirahat lebih awal hari ini. Su Jinro, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Tapi apa kamu tidak menginginkannya? Aku menginginkannya. Jinro, apa ini berarti kamu menerimaku? Jinro. Saya sudah mengikuti permintaanmu dan menandatangani surat perjanjian cerai dengan Lu Ziheng. Sekarang kamu bisa melepaskan ibuku kan? Kakak, apa yang kamu katakan? Jangan berakting lagi di sini. Jiang Chuyue tidak bisa membawa ibuku pergi, tapi keluarga Su kalian bisa. Pasti kalian bersekongkol untuk menculik ibuku. Katakan, dia ada di mana? Kakak, aku sudah bilang berkali-kali, kamu tidak pantas sama sekali denganku. Apalagi untuk menjadi kaya dan hidup mewah. Tidak tahu diri macam apa kamu ini. Membiarkanmu menggantikanku menikah dengan Lu Ziheng yang tidak berguna itu sudah menjadi keberuntungan besar dalam hidupmu. Kamu, syukuri saja. Hentikan omong kosongmu. Asal kamu bersedia melepaskan ibuku, aku bersedia membawanya pergi jauh. Baik. Setuju. Semoga kamu menepati janjimu. Ikut aku. Ibumu ada di dalam. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Masuklah. Orangnya kuserahkan padamu ya. Singkirkan tangan kotormu. Adik ipar, aku sudah memberitahumu, suatu hari nanti kau akan jatuh ke tanganku. Seandainya dulu kau menurut, kau tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Kau biadab, kau kurang ajar. Baiklah. Akan kubiarkan kau merasakan kurang ajar dan biadab. Aduh adik ipar, biarkan aku mencicipimu. Tubuhmu sangat memikat, membuat kakak ipar tergila-gila. Dasar jalang, jangan kurang ajar sekali. Aku mau padamu, bekas Lu Ziheng ini, itu adalah keberuntungan besarmu, jangan tidak tahu diri. Lu Ziheng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oh, benarkah? Lalu kau pikir aku menculikmu? Karena apa? Tentu saja untuk mengancam Lu Ziheng. Sudah begitu lama duduk di kursi roda, saatnya berjalan-jalan, bukan? Bagaimana kamu tahu? Itu semua berkat kamu ya. Kalau bukan karena kamu menolak Bapak Zhang, lalu Lu Ziheng memukul Bapak Zhang demi kamu, dan bahkan memecatnya, dia tidak akan memikirkan hal ini. Saya punya rahasia tentang Lu Ziheng. Tidak tahu apakah Bapak Lu tertarik. Berapa harganya? Tidak banyak. 20 juta rupiah.
Saya jamin rahasia ini sepadan dengan harganya. Asalkan diberi 20 juta rupiah, saya akan segera pergi jauh dan tidak akan pernah muncul. Rahasia ini sebaiknya sepadan dengan harganya. Kalau tidak, Ya, Bapak Lu jangan khawatir. apakah ini benar? Benar sekali. Kakak sepupu. Kali ini pasti akan aku seret kamu jatuh. Nanti seluruh keluarga lu akan menjadi milikku. Istrimu juga milikku. Kakak sepupu juga. Sangat sabar. Sejak kecelakaan mobil itu, duduk di kursi roda 2 tahun demi 2 tahun, jangan-jangan untuk mencari tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan mobilnya saat itu? Tapi untuk menemukannya, sudah tidak mungkin lagi. Pak Lu, Sudahkah Anda menemukan keberadaan istri saya? berdasarkan sistem pelacak, tempat terakhir istri saya terlihat adalah di keluarga Su. Juga, saya menyelidiki keluarga Su, telah memindahkan ibu istri saya ke rumah sakit lain. Pergi ke keluarga Su. Pak Lu, kenapa Anda datang? Silakan duduk. Di mana Jinro? Jinro? Dia belum pulang ya, dia mungkin pergi ke klub malam. Dia sangat suka pergi ke tempat seperti itu, dan dengan banyak pria. Maaf, sepertinya saya salah bicara. Kakak Ziheng, Anda duduk saja di sini sebentar. Mungkin kakak akan segera kembali. Bukankah kamu cacat? Kamu harus bersyukur, karena aku tidak pernah memukul wanita. Pak Lu, apa maksud Anda? Apa Jinro ada di rumah? Cari saja. Nanti juga tahu. Keluarga Su kalian sebaiknya jangan mencoba berbuat curang di belakangku. Jika sampai aku tahu, Keluarga Su kami selalu jujur dan tidak bersembunyi. karena Jinro tidak ada, aku tidak akan berlama-lama. Pergi dan periksa wasiat kakek Nyonya sebelum meninggal, dan rumah sakit mana Nyonya Gu dipindahkan. Pak Lu curiga Su Taihe ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Kemungkinan itu ada. Halo, Lu Ziheng baru saja datang ke keluarga Su. Wanita tua itu masih bersamamu kan? tenang saja. Aku menyembunyikannya di ruang bawah tanah rumah kami. Ziheng tidak akan pernah menyangka kita berdua akan bekerja sama. Selanjutnya, biarkan bajingan itu menghilang dari dunia ini. Aduh, kakak ipar, kau jangan terburu-buru. Aku sudah mengiriminya pesan, suamimu akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Tapi, aku punya ide yang sangat bagus. Jika dia melihatku di sini bersamamu, Jangan mendekat. kau jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Saya tidak akan mendekat, kamu tenang dulu. Saya tidak perlu tenang. Saya sangat sadar sekarang. Lu Ziheng, akhirnya hari ini tiba juga. Sejak kecil hingga dewasa, kakek selalu menyukaimu dan menyerahkan grup lu kepadamu untuk diurus. Bahkan memintaku membantumu. Kenapa? Apa kekuranganku dibandingkan dirimu? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, aku akan mengabulkannya. Katanya sulit bagi pahlawan untuk melewati godaan wanita cantik. CEO grup lu di Luceng, Lu Ziheng, juga bisa terikat oleh seorang wanita, ya. Sepertinya dia benar-benar jatuh hati padamu. Kontraknya ada di sana. Saya ingin grup lu 60% sahamnya. Setelah ditandatangani, saya akan melepaskannya. Tidak disangka, pesona kakak ipar begitu besar, tidak hanya membuatmu mengungkap kondisi fisikmu, tapi juga membuatmu rela melepaskan jabatan presiden direktur grup lu. Lu Ziheng, apa kau tidak akan membunuhku hari ini?
Aku akan membuatmu menyesalinya. Aku punya banyak kesempatan untuk menghabisimu. Hanya saja aku tidak melakukannya. Kau ingin tahu mengapa? Karena aku tahu. Kecelakaan mobil waktu itu adalah perbuatanmu. Hanya saja kau tidak menyangka. Aku tidak hanya tidak meninggal, tetapi juga pura-pura cacat. Aku pura-pura cacat hanya untuk memancing dalang di balik semua ini. Namun sekarang aku sudah tahu. Kau tidak mungkin tahu siapa pelakunya. Kecelakaan itu, aku dan Bibi sudah merencanakan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kau tidak bicara, aku tetap punya bukti di tanganku. Namun, aku sarankan kau mempertimbangkan. Apakah akan terus bungkam atau bersaksi untukku? Mungkin hukumanmu bisa dikurangi beberapa tahun. Ziheng, Jinro, kenapa? Ada apa? Jinro. Jinro, cepat panggil ambulans. Nyonya terlalu terkejut. Bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin? Mana bayiku? Bayiku? Apa bayiku sudah tiada? Tidak apa-apa, Jinro. Nantinya kita akan punya banyak anak. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak melindungi anak kita dengan baik. Ini semua salahku sebagai seorang ayah. Tidak melindungi kalian dengan baik. Berjanjilah padaku, akan selalu bersamaku. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ibuku masih ada di tangan mereka. Jinro, jangan khawatir. Tante sudah diselamatkan. Beliau ada di sebelah. Setelah kamu lebih baik, kita akan menjenguknya. Ziheng, Baiklah. Kalau begitu, aku akan tetap di sini menemanimu. Berikan sup ayam itu padaku. uang 100 juta rupiah itu, aku tidak mau lagi. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan biaya operasi ibuku. Saya sudah memindahkan ibu ke rumah sakit milik grup Lu. Anda tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Saya juga menantu ibu. Ibu juga adalah ibu saya. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Jangan terlalu banyak berpikir, tidurlah yang nyenyak. Anda tidak akan meninggalkan saya, kan? Tentu saja. Saya akan selalu menemani Anda. Bagaimana keadaannya? Dia sudah tidur. Maafkan saya. Jika saja Cuyue tidak menculik Bibisu, Jingro juga tidak akan keguguran. Halo, Lu Ziheng baru saja datang ke keluarga Su. Wanita tua itu masih bersamamu, kan? tenang saja. Saya menyembunyikannya di ruang bawah tanah rumah kami. Yang tidak akan pernah menyangka kita berdua akan bekerja sama. Selanjutnya, biarkan wanita jalang itu menghilang dari dunia ini. Ibu. Saya pasti akan mendidiknya dengan baik setelah kembali. Tolong sampaikan padanya, di hati saya hanya ada Jingro seorang. Tidak ada tempat lagi untuk wanita lain. Kali ini, saya mempertimbangkan persahabatan bertahun-tahun antara keluarga Jiang dan keluarga Lu. Lain kali, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Kakak, Ziheng, apa yang dia katakan? Sebaiknya kau pergi dari sini dan bersiap-siap ke luar negeri. Kenapa? Kenapa harus aku yang pergi? Aku dan Ziheng tumbuh bersama sejak kecil. Bibi Lu juga sangat menyukaiku. Aku adalah calon menantu keluarga Lu. Kau merasa kau adalah calon menantu keluarga Lu, tapi Lu Ziheng hanya mengakui Su Jinro. Bibi Lu sangat menyukaimu, menikahlah dengannya saja. Baiklah, setelah semua ini terucap, kau harus pergi. Kalau tidak, kau juga tahu seperti apa Ziheng. Dia benar-benar akan melawanku? Kakak, bukankah kau menyukai Su Jinro? Kejarlah dia. Begitu kau berhasil mendapatkannya, Ziheng akan melihat dan menyukaiku. Di hati Jinro hanya ada Lu Ziheng. Meskipun aku menyukainya, tapi aku lebih berharap dia bahagia.
Dia sangat bahagia bersama Ziheng sekarang, aku juga tidak keberatan melepaskannya. Astaga kakak, Baiklah, bersiap-siaplah, jangan pernah muncul di hadapan Ziheng lagi. Urusan perusahaan, akan kubantu kau mengundurkan diri. Ada begitu banyak pria baik di dunia ini, kenapa harus terpaku padanya saja? aku tidak peduli. Aku hanya mau dia. Hai, istriku. Kok tiba-tiba terpikir untuk meneleponku? Apa kamu merindukanku? Jadi Jadi apa? Jadi mau menjemput Pangeran Ziheng? Kita pulang kerja? Baik. Kalau begitu, aku akan menunggu dengan manis di kantor. Sampai putriku datang menjemputku. Masuk. Kakak Ziheng, maaf saya sudah tahu saya salah. Kemarin kakak saya sudah menasihati saya. Hari ini saya datang khusus untuk meminta maaf. Saya sudah mengundurkan diri dari Departemen SDM. Semoga kakak Ziheng bisa memaafkan saya. Karena sudah tahu salah, lain kali minta maaf juga pada Jinro dan Bibi Su. Baik. Kalau begitu, kakak Ziheng, minumlah kopi ini. Setelah minum secangkir kopi ini, anggap saja kakak sudah memaafkan saya. Kamu memberiku obat penenang? Kakak Zicheng, maafkan aku. Apa kamu sangat menderita sekarang? Aku akan membantumu. Jangan sentuh aku. Aku akan membantumu. Aku akan membantumu. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Su Jinro, jika bukan karena campur tanganmu, hubungan di antara kami, aku dan Zicheng pasti sudah bersama sejak lama. Jiang Chuyue. Sudah berkali-kali ku bilang padamu, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kamulah yang selalu memiliki perasaan terlarang terhadapku. Hari ini akan kuberitahu kamu untuk terakhir kalinya, wanita yang paling kucintai, aku Lu Zicheng. Hanya Su Jinro. Mengapa? Mengapa kamu tidak mau melihatku sedikit saja? Kamu memberiku obat? Ini perbuatan merendahkan diri sendiri. Masih berharap aku menghargaimu. Pergi. Suamiku, kamu baik-baik saja? Istriku, aku sangat kepanasan. Nak, kamu benar-benar menderita selama bertahun-tahun ini. Tidak kusangka ibu dan anak Wenran akan melakukan hal seperti itu. Dan bahkan menyebabkanmu keguguran. Ma, setelah menahan diri bertahun-tahun, aku tidak mau menahan diri lagi. Salahkan aku karena tubuhku ini menghambatmu? Kalau tidak, kamu tidak perlu menahan amarah di perusahaan. Dulu kakekmu tidak mengizinkan aku menikah dengan ayahmu. Saat itu aku sedang mengandungmu. Aku bertindak gegabah. Sehingga berakhir seperti ini. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Ada, Bibi. Aku meminta seseorang untuk menyelidiki. Su Taihe yang mengubah surat wasiat pewarisan perusahaan tanpa izin. Dulu di surat wasiat tertulis dengan jelas, Bibi yang akan mewarisi perusahaan. Dan Jinro memiliki 25% saham. Su Taihe yang merebut perusahaan yang seharusnya milik Bibi dan Jinro. Su Taihe itu benar-benar bajingan? Ma, jangan emosi. Kesehatan penting. Ma, jangan khawatir. Apa yang menjadi milik kita? Aku akan merebutnya kembali satu persatu. Bagaimana? Apakah Bibi sudah merasa lebih baik? Ma, dia baru saja tertidur. Tapi apa? Tapi dia tidak puas dengan menantu laki-lakinya ini. Kenapa? Apanya yang tidak baik? Cepat beritahu aku. Karena kamu memanggilnya Bibi. Baik. Lain kali aku pasti akan memanggil Ibu Mertua Agung, Mama. Bagus. Ayo pergi. Oh, bukankah ini kakak kita yang berhasil meraih status tinggi? Angin apa yang membawamu kemari? Ini rumahku. Apa masalahnya jika aku pulang ke rumahku sendiri? Seperti kata pepatah lama, anak perempuan yang menikah itu seperti air yang sudah tumpah. Menurutmu ada masalah atau tidak? Lagi pula keluarga Su kami tidak menyambutmu.
tidak menyambutku? Itu bukan urusanmu. Ini keluarga Su, bukan tempatmu membuat keributan. Betul, ini keluarga Su. Hanya saja, ini adalah keluarga suku. Bukan tempatmu membuat keributan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku, hari ini kamu, Su Taihe, dan ibumu Wenran, semua keluar dari rumah ini. Su Jinrou, apakah kamu yang gila? Atau aku yang gila? Aku memerintahkan kalian keluar dari Sujia. Aku rasa kamu sedang bermimpi di siang bolong ya. Bermimpi? Lihat sendiri ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Grup Su adalah milik ayahku. Bagaimana mungkin itu milikmu? Kamu merebutnya dari kakekmu. Ada apa ini ribut-ribut? Ayah, Su Jinrou ini mengamuk. Dia bilang grup Su, Anda ambil dengan memanfaatkan kematian tanpa ahli waris. Ayah, cepat beri dia pelajaran. Jinrou, apakah kamu tidak akan berhenti sebelum membuat keluarga ini kacau balau? Taihe, pasti ada kesalahpahaman di sini. Bicarakan saja, pasti akan baik-baik saja. Berhentilah berpura-pura. Selama bertahun-tahun ini, drama ibu yang penyayang dan anak yang berbakti sudah cukup banyak kamu mainkan, kan? Su Jinrou, bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Dan kamu Su Taihe, kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Apa kamu kira? Dengan mengubah surat wasiat kakekku waktu itu, kamu bisa menyembunyikan semuanya. Kamu... Tuan Su, hampir saja lupa. Anda sekarang bukan lagi Direktur Utama Su Corporation. Sekarang saya harus memanggil Anda dengan nama lengkap, Su Taihe. Jika Anda berani bersikap tidak sopan lagi padanya, saya akan bersikap tidak sopan pada Anda. Tuan Lu, lelucon apa yang sedang Anda buat? Su Corporation, saya bangun sendiri, dengan susah payah selama puluhan tahun. Dari siapa Tuan Lu mendengar cerita satu pihak ini? Apakah itu cerita satu pihak atau bukan? Tidak penting. Anda bisa bicara dengan pengacara saya. Tidak perlu memprovokasi di sini. Mengingat Anda adalah ayah Jinrou, saya akan memberikan dua pilihan. Pertama, habiskan sisa hidup Anda di penjara. Kedua, ambil 50 juta rupiah ini dan menghilang selamanya dari hadapan kami. Ayah, bukankah Su Corporation milik kita? Bagaimana kita bisa mengikuti kata-kata mereka? Apa yang bisa dilakukan dengan 50 juta rupiah? Ayah, jangan salah langkah, salah langkah. Sepertinya adik masih belum bangun dari mimpinya. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jinrou, ibu mohon padamu, mohon ampuni kami. Kau sama sekali bukan ibuku. Kau adalah wanita simpanan yang menginjak-injak ibuku untuk naik jabatan saat itu. Kau tidak pantas. Nasib kalian bertiga, semuanya adalah ganjaran yang pantas kalian terima. Kalian semua layak mendapatkannya. Oh, benar. Kalian cepat kemasi barang-barang kalian dan pergi dari rumah ini. Malam ini mau makan apa? Aku mau minum sup buatanmu. Bagaimana kamu tahu aku bisa membuat sup? Aku melihatmu di dapur dan berlatih diam-diam semalam. Ini kan kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu. Nanti aku akan membuatkanmu sup saat pulang. Tapi jangan salahkan aku kalau rasanya tidak enak. Jangan khawatir. Kamu kembali ke kamarmu dulu. Ziheng, ada apa sebenarnya dengan kakimu? Bukankah kakimu cacat karena kecelakaan mobil dan kamu memakai kursi roda? Kakek, masalah ini agak rumit untuk diceritakan. Kenapa kamu melihatku? Kamu mau menceritakannya sendiri atau aku yang menceritakan untukmu? Saya tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Oh ya? Lu Shixuan sudah mengatakan semuanya. Apalagi yang sudah kamu lakukan? Hal yang memalukan? Ayah, saya tidak melakukan apa-apa. Saya sama sekali tidak mengerti apa maksud Ziheng. Sejak saya menikah ke dalam keluarga Lu, saya selalu hemat dan setia. Bagaimana mungkin saya punya pikiran lain? Ziheng, kamu yang jelaskan. Kecelakaan mobil yang saya alami dulu, itu semua direncanakan oleh dia dan Lu Zhenhua. Kalian ingin saya mati dalam kecelakaan itu. Sayangnya, kalian kecewa. Saya berhasil selamat dari musibah besar itu. Alasan saya berpura-pura lumpuh adalah untuk mengumpulkan bukti atas rencana jahat kalian terhadap saya. Ayah, saya dibesarkan di samping ayah sejak kecil. Ayah pasti tahu karakter saya.
Meskipun Ziheng bukan anak kandung saya, tapi kami tetap keluarga. Saya tidak punya alasan untuk menyakitinya. Siapa yang tidak tahu? Saya adalah pewaris utama grup Lu. Bukankah kamu menginginkan posisi ini? Saya tahu kalian tidak akan mengakuinya. Jadi saya membawa saksi. Saksi apa? Shixuan. Shixuan, Kau bajingan. Selama ini aku tidak pernah berbuat buruk padamu. Bagaimana bisa kau memfitnahku seperti ini? Kakek, saya bersedia bersaksi untuk sepupu saya. Kecelakaan mobil waktu itu, wanita ini merencanakannya bersama ayah saya. Dia menyuap sopir sepupu saya. Setelah pesta selesai, mengambil jalan lain. Dan juga menyuap sopir truk untuk menabrak sepupu saya. Kau bohong. Ayah, kau harus percaya padaku. Itu Lu Shixuan dan Lu Ziheng. Mereka berkomplot, ingin menjebakku. Zhenhua, bagaimana menurutmu? Ayah, saya tidak tahu apa-apa. Kakek, karena mereka tidak mau mengakui, saya sudah menyiapkan bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana lagi kau akan menjelaskan? Usir mereka berdua dari keluarga Lu. Ayah, saya tahu saya salah. Saya benar-benar salah. Saya sudah mengikuti ayah selama bertahun-tahun ini. Ayah tahu bagaimana karakter saya, kan? Saya mohon kemurahan hati ayah. Ayah, saya salah. Saya salah. Saya mohon ayah beri saya satu kesempatan lagi. Kamu berani mencuri uang perusahaan untuk berjudi. Tanpa sepengetahuan saya kan? Saya hanya berpura-pura tidak tahu. Tapi lihat sekarang, kalian berdua bersekongkol untuk menjebak Ziheng. Apa sebenarnya niat kalian? Ziheng, kamu adalah korban dalam masalah ini. Bagaimana kamu akan menanganinya? Saya sebagai ayah akan menuruti perkataanmu. Lu Zhenhua dan putranya. Mulai sekarang harus meninggalkan keluarga Lu dan tidak akan pernah bisa masuk ke Lu Group lagi. Mengingat kamu adalah keturunan dari keluarga Lu, saya bisa memberimu satu perusahaan lagi. Tetapi kamu harus menanggung sendiri untung ruginya. Lu Group tidak akan ikut campur lagi. Bagus, lakukan saja seperti itu. Ayah, Ayah, Lu Ziheng tunggu saja pembalasanku. Kenapa kau terkejut? Tidak. Aku khawatir. Lu Zhenhua? Dia akan membalas dendam padamu. Aku tahu Lu Zhenhua. Dia tidak punya nyali. Justru kau baru saja mengambil alih Su Corporation. Apakah ada masalah? Aku memang punya beberapa pertanyaan, ingin meminta saran. Tapi aku tidak tahu harus mencari siapa. Bukankah ada yang sudah tersedia di dekatmu? Siapa? Jauh di mata, dekat di hati. Kau bicara tentang Direktur Jiang itu? Kau sangat ingin melihatku cemburu? Senang melihatku cemburu, ya? Aku suka suamiku cemburu padaku. Baik. Kalau begitu, haruskah aku mengatakan sekarang? Wanita, jika kau berani mencari Jiang Ziyuan, aku akan membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku tidak akan mencarinya. Aku hanya menginginkanmu seorang. Saya harus bekerja besok. Kamu istirahat lebih awal ya. Jadi kamu begitu saja? Membiarkanku melihat tanpa bisa menyentuh? Dasar nakal. Cepat istirahat. Selamat malam. Selamat malam, Nyonya Lu. Ini masih pagi sekali. Kenapa kamu memberiku bunga? Karena aku ingin menikahimu. Jinro, sebelumnya kita menikah berdasarkan perjanjian. Banyak ritual pasangan yang tidak kita lakukan. Hari ini adalah lamaran terlambat dariku. Nona Su, maukah kamu menikah denganku? Jinro, Saya bersedia. Jinro, mulai sekarang aku akan selalu berada di sisimu. Melindungimu dengan baik. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.